Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bertemu dengan saya Hafidz Rifki Ardiatna. Kali ini kita akan bahas tentang tes intelijensia umum, spesifik di kisi-kisi hitung cepat. Ya, hari ini kita akan bahas beberapa soal tentang perbandingan. Langsung aja kita simak video kali ini. Oke, soal yang pertama kita akan bicara tentang perbandingan. Nah, soalnya ada di layar, 8 pekerja bangunan butuh waktu 12 hari. Ya, ada 8 pekerja butuh 12 hari untuk membangun pondasi gedung. Pertanyaannya adalah berapa tambahan pekerja? Nah, ini ada kata kunci, berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk membangun pondasi selama 2 hari. Gampang banget ya, tinggal kita pakai perbandingan. Gimana caranya? Nah, tentunya adalah beban kerja awal sama dengan beban kerja akhir. Artinya 12 hari dikali 8 orang itu harus sama dengan hasil kali dari orang barunya, kita kasih simbol B, dikali dengan jumlah harinya. Berarti dikali 2 hari. Ya, sehingga bisa kita tentukan bahwa B-nya tetap di sini, 2-nya kita pindah ruas ke kiri, 12 dikali 8 per 2, ya. Itu ketemu B-nya. 12 dan 2 kita coret, 12 ketemu 6, 6 kali 8, oh ternyata ketemu 48 adalah B. Tapi ingat, 48 orang di sini adalah jumlah orang seluruhnya. Pertanyaan soalnya adalah berapa orang tambahannya. Ingat, awalnya ada berapa orang? Ya, awalnya ada 8 orang. Di akhir kita butuh betul 48 orang, sehingga total tambahannya adalah 48 dikurangi 8 ketemunya 40 orang saja. Jadi ketemunya adalah yang Charlie. Begitu ya, sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya tentang perbandingan juga, tapi beda pengerjaan soalnya. Ya, di dalam soal ini, jika dalam satu kantor perbandingan, nah ada kata perbandingan ya, perbandingan pegawai wanita dan pria 5:3, supaya lebih mudah kita tulis antara wanita banding pria adalah 5:3. Pertanyaannya adalah berapa persentase jumlah pegawai wanita? Artinya adalah berapa persen wanita. Kalau berapa persen berarti kita bicara tentang prosentasenya wanita itu berapa dibandingkan dengan semua pegawai yang ada. Jadi gimana? Persentase wanita adalah jumlah wanita, ya, jumlah wanita kita bagi dengan jumlah total, yaitu pria dan wanita. Oke, jadi gimana jumlah wanitanya? Pakai perbandingan ini. 5 ini kita taruh di sini, yaitu 5 karena perbandingannya adalah 5. Ya, dibanding dengan jumlah pria dan wanita. Jumlah pria dan wanitanya berapa? Tentunya jumlah pria, yaitu ini 3, ditambah jumlah wanita yang tadi 5. Ketemunya adalah 5/8. Kalau satuannya mau dijadikan persen, tinggal kita kali 100%. Bisa kita sederhanakan, 100 dibagi 8 pasti ketemunya 12,5, kita kalikan 5 ketemunya 62,5%. Jadi jawabannya adalah yang Eko. Ya, sehingga yang perlu diingat-ingat di sini adalah persen itu adalah jumlah siswa awal atau jumlah pegawai awal atau jumlah orang awal dibagi jumlah totalnya berapa. Itu persentase. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini adalah soal perbandingan yang kerap menjadi momok untuk teman-teman ngerjakan TIU, yaitu soal tentang perbandingan usia. Oke, kita lihat soalnya. Bu Endang usianya X tahun. Ya, anaknya lahir di tahun ini. Pertanyaannya adalah berapa tahun lagi usia Bu Endang 3 kali usia anaknya. Oke, kita lihat sekarang asumsinya adalah tahun 2020. Ya, Bu Endang usianya adalah X. Gitu kan? Lalu anaknya usianya berapa kalau lahir sekarang? 0 kan? Karena baru lahir cenger gitu kan? 0 tahun. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa tahun lagi, ya, berapa tahun lagi Bu Endang usianya itu 3 kali anaknya. Berarti usia Bu Endang sekarang berapa? X ditambah sekian tahun lagi. Misalnya sekian tahun lagi itu adalah apa? B tahun ya. Sekarang usianya X ditambah B tahun itu sama dengan 3 kali usia anaknya. Usia anak saat
kita ngomongin selanjutnya berapa? B tahun juga. Kenapa? Karena usia Bu Endang nambah B, anaknya usianya juga pasti B. Ya, sehingga usianya adalah X ditambah B, itu usia Bu Endang, usia anaknya adalah 3 kali B. Ingat, B itu adalah usia anaknya. Nah, sehingga di sini enak, X ditambah B sama dengan 3B. Kita pindah ruas, X sama dengan 2B. Pertanyaannya adalah berapa tahun lagi? Jadi B-nya ini pertanyaannya. Ketemunya adalah X per 2. Mau bukti boleh. Misalnya tahun 2020 Bu Endang usianya adalah 30 tahun. Sedangkan anaknya usianya 0 tahun. Apakah benar ya? Apakah benar X per 2 ini adalah menunjukkan 3 kali umur anaknya? Kita lihat aja. Sekarang umur Bu Endang adalah 30 tahun, anaknya 0. 15 tahun lagi X per 2 ya, berarti 30 per 2, artinya 15 tahun lagi usia Bu Endang menua menjadi 45 tahun. Sedangkan anaknya 15 tahun lagi usianya jadi 15 tahun. Kita lihat perbandingannya, Bu Endang usianya 3 kali anaknya. Oke, sampai sini paham? Kalau paham, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di soal selanjutnya kita bicara tentang eksponen. Ini adalah soal-soal yang banyak banget dihindari. Kenapa banyak dihindari? Karena ada angka, ada pangkat. Padahal kita lihat soalnya sederhana sekali. 4 pangkat X ditambah 4 pangkat minus X sama dengan 8. Pertanyaannya adalah kalau 8 pangkat X ditambah 8 pangkat min X berapa? Ya udah, kita lihat aja. Bahwasanya 8 pangkat X ditambah 8 pangkat min X itu sama dengan 2 kalinya. 2 kalinya siapa? 2 kalinya 4 pangkat X ditambah 4 pangkat min X. Ya nggak? Iya dong, 2 kalinya. Coba aja masukin ke sini. Jadi 8 pangkat X, sini jadi 8 pangkat min X. Bisa. Atau misalkan mau dibuka pelan-pelan juga bisa. Tapi hasilnya pun sama. Sehingga kesimpulannya, berapa nilai 8X ditambah 8 pangkat min X? Ya tinggal 2 dikali hasil dari sini. Hasil dari ini adalah 8. Tahu dari mana? Nih, dari soal. Nih, 8 kan? Artinya ketemunya adalah 16. Sesimpel itu. Life hacksnya banyak. Kalau kita bicara tentang soal-soal yang eksponensial itu life hacksnya banyak, triknya banyak. Tinggal gimana caranya teman-teman mencoba untuk memahami dasarnya dan mengaplikasikan dalam soal. Ya, sering-sering nonton video dari kita, sering-sering belajar, sering-sering latihan, sehingga teman-teman dapat banyak inspirasi, dapat banyak life hacks, dapat banyak try out, dapat banyak kisi-kisi. Ya, bisa join sama Bimbel EC, bisa join di program offline, bisa join di program online. Kita sampai ketemu lagi di program-program selanjutnya. Sampai jumpa.